Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, betapa besar kasih-Mu terhadap manusia. Kami sudah mati karena dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa, di mana kita mengerti bahwa tanpa bantuan-Mu, tanpa Engkau bangkitkan kami dari kematian, kami sudah binasa. Jadi Tuhan Yesus, Engkau rela mati bagi kami supaya kami tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin menyampaikan suatu kenyataan bahwa manusia itu hancur total. Manusia itu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Agar kami dapat sepenuhnya bergantung kepada Engkau, Tuhan Yesus. Ajarilah kami hari ini pengajaran yang penting ini, karena tanpa kita mengaku bahwa kami tidak bisa apa-apa, kami tidak beriman kepada Engkau, Tuhan Yesus. Lunakkanlah hati kami agar kami dapat mengerti keadaan kami sebenarnya dan terus bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah bagian dari kisah Tuhan untuk keselamatan manusia, tetapi sebelumnya kita harus tahu keadaan manusia yang sebenarnya, yaitu berdosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan ini digambarkan dari keluarga pertama, yaitu Kain dan Habel, seterusnya sampai Tuhan membinasakan manusia pada banjir Nuh, saudara ya. Ini ada di Kejadian 4 sampai Kejadian 6. Saya akan beri judul keluarga pertama, yaitu Kain dan Habel. Oke. Pembahasan hari ini adalah berkisar dari fall, dari kejatuhan manusia sampai banjir, itu sekitar 1656 tahun. Jadi dari hampir 4000 sebelum Masehi sampai 2340 sebelum Masehi. Ya, di mana nanti tahun 2000 sebelum Masehi baru dipanggil Abraham. Banjir Nuh itu ada di 2340, setelah itu Tower of Babel, barusan Abraham. Kira-kira begitu adalah timelinenya. Nah, kira-kira kenapa 1656? Karena dari Adam, Set, Enos, Kainan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusala, Lamek, dan Noah. Inilah orang-orang keturunan dari keturunan ilahi, saudara ya. Dari Tuhan ada 10 keturunan dari Adam sampai Nuh, di mana keturunan dari Tuhan itu tidak mengalami banjir Nuh, sedangkan Nuh sendiri ada di dalam Batra ya. Selanjutnya seluruh umat manusia itu, termasuk raksasa-raksasa itu dan Nephilim, itu semuanya dihabiskan di dalam banjir Nuh, saudara ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Permulaan, saudara ya. Dua layar ini adalah penting. Sebelum kejatuhan di Taman Eden, Abraham tidak berdosa. Ya, dia memiliki free will, tetapi memiliki potensi untuk berdosa jika ia memilih untuk melakukannya. Oke. Karena ia memilih untuk berdosa, ia jatuh dari keadaan penuh kasih karunia yang dimilikinya dan masuk ke dalam keadaan berdosa, atau yang disebut perbudakan akan dosa. Dia nggak ada free will lagi. Free will dia itu kecenderungannya adalah berbuat dosa. Nah, apa sebenarnya yang kita warisi dalam sifat berdosa ini? Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke? Jadi free will-nya itu selalu membuahkan kejahatan. Nah, kenapa? Hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Hati adalah pusat spiritual keberadaan manusia. Hati adalah tempat di mana pikiran, emosi, dan roh semuanya berada dalam satu kesatuan kolektif, hati manusia. Hati yang berdosa hanyalah dapat memilih kejahatan, dan siapapun yang memiliki hati ini adalah jahat. Bukan hanya karena mereka melakukan hal-hal jahat,
tetapi mereka pada dasarnya jahat. Nah, ini kita harus ngerti saudara. Menjadi jahat berarti mewarisi dosa Adam. Di mata Tuhan itu berarti mereka tidak sempurna, dan menjadi tidak sempurna adalah kejahatan. Oke, Cing Aisara. 我们来看这个前页介绍，在伊甸园堕落之前，亚当并没有犯罪，但如果他选择犯罪，就有可能犯罪，因为他选择犯罪，他就从恩典状态跌落，进入罪恶状态。我们在罪性中到底继承了什么？在创世纪第6章5节，耶和华见人在地上罪恶很大，心里所思想的尽都是恶。心是人类存在的精神中心，心脏是思想、情感和精神都居住在一个具体单位——人心的地方。一个有罪的心只能显示邪恶，有这个心的人就是邪恶的。不仅是他们做了坏事，而且他们的本性就是邪恶。邪恶意味着他们继承了亚当的罪孽，在上帝眼中这意味着他们并不完美。不完美是一种犯罪。 Amin. Ya, saudara, hari ini saya akan membagikan doktrin dosa asal dan total depravity. Total depravity adalah doktrin kehancuran total manusia. Ini penting saudara ya. Doktrin dosa asal mengacu pada akibat dari dosa pertama Adam. Jika kamu memakan buah ini maka kamu akan mati. Oke? Menyebarkan dosa ke seluruh umat manusia dan kematian kepada seluruh umat manusia. Dosa Adam tidak hanya dibebankan kepada semua keturunannya, tetapi natur dosa Adam diwariskan kepada kita bahkan pada saat kita pembuahan saudara ya. Waktu kita menjadi embrio itu sudah berdosa. Sejak kejatuhan, natur dosa tersebut telah diwariskan dari orang tua kepada anak, dan kita semua mewarisi natur dosa tersebut. Itu adalah doktrin dosa asal. Sekarang saya akan jelaskan doktrin kerusakan total. Total depravity. Ya, doktrin kerusakan total tidak berarti bahwa semua umat manusia sejahat yang mungkin terjadi. Sebaliknya, itu berarti dosa telah mempengaruhi seluruh pribadi kita. Tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan. Semuanya telah jatuh ke dalam dosa, semuanya telah mati akibat dosa. Oke, ini kita penting kita tahu. Kita dilahirkan bukan dalam keadaan kita dilahirkan dari bayi yang imut, lucu gitu. Bukan, kita dilahirkan dalam keadaan rusak, teracuni dan tercemar oleh dosa. Itu adalah kenyataan saudara ya. Pikiran kita menjadi gelap dan kita tidak dapat melihat atau memahami kebenaran. Hati kita tercemar sehingga kita tidak dapat mengasihi kebenaran. Kita mengasihi apa yang seharusnya kita benci, dan kita membenci apa yang seharusnya kita kasihi. Kehendak kita terikat pada dosa. Jadi nggak ada free will lagi saudara ya. Free will-nya itu adalah berbuat dosa. Dan kita tidak dapat mempercayai Injil sendiri. Kita berdosa karena kita adalah orang berdosa, karena kita memiliki natur dosa saudara. Ya, ini adalah dua doktrin yang sangat penting sekali. 这个原罪与全然堕落的教义，原罪学所指的是亚当的出罪的后果，将罪恶传播给全人类，将死亡传播给全人类。亚当的罪不仅遗传了给了他所有的后裔，而且亚当的罪性在我们受孕时也遗传了给我们。自从堕落以来，罪性就从父母传给了孩子，我们都继承了罪性。全然堕落的教义并不意味着全人类都尽可能邪恶，相反的，它意味着罪影响整个人，
我们生来就是受到罪的伤害、毒害和污染，我们的心变得黑暗，看不到和理解真相，我们的心被污染了，所以我们不喜爱真理，我们爱我们该恨的，我们恨我们该爱的，我们的意志与罪恶联系在一起，我们无法相信福音本身。我们犯罪是因为我们是罪人，并且因为我们有罪性。 Oke, saudara. Kita baca dulu 3 PowerPoint dari Kejadian 4 ya. Ayat 1 sampai 12 ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 我们先来看这个圣经创世纪第4章第1到6节。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，就是得的意思，便说：耶和华使我得了一个男子。又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？ Oke, kita lanjutkan. Kejadian 4 ayat 7 sampai 11. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang kamu perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 我们再看神的话，创世纪第4章7到11节。你若行得好，岂不蒙验啊？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要遮护他。该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间。该隐起来打他的兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：你兄弟亚伯在哪里？他说：我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？耶和华说：你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血，现在你必从此地受咒诅。 Oke, saudara, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi bagimu, kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan penggembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku.
Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. 创世纪4章12到16节，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶住我离开此地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报7倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪的之地。Oke, demikian firman Tuhan. Saudara, pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia. Saudara, ini adalah kisah pembunuhan pertama dalam Alkitab. Kain membunuh Habel. Sekarang saudara, siapa yang mempersembahkan korban daging? Habel atau Kain? Habel yang melakukan persembahan daging. Apakah persembahan dagingnya akan disertai dengan penumpahan darah? Ya, korban daging akan disertai dengan penumpahan darah. Apa masalah dengan persembahan hasil tanah? Ketika Anda berbicara tentang hasil tanah di timur kuno, pada dasarnya adalah gandum dan jelai. Apakah Kain mempersembahkan hasil bumi yaitu gandum dan jelai? Ya, yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Persembahan Habel. Nah, saudara, ini penting ya. Banyak alasan orang berkata bahwa persembahan Habel diterima karena daging, karena pengorbanan darahnya. Karena mereka ngambil dari ayat Alkitab, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sedangkan persembahan Kain bukan penumpahan darah sehingga tidak berkenan. Kain tidak menumpahkan darah melainkan gandum dan jelai. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah itukah alasan sebenarnya kenapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Apakah karena persembahan itu? Jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan jelaskan berikutnya. 我们来看这个世界上第一次的凶杀案呀，第一次谋杀，只是圣经中第一次谋杀案的故事。该隐将杀死亚伯，谁先了肉祭？亚伯还是该隐？亚伯献上肉祭，献上他的肉会伴随着流血吗？肉的牺牲伴随着流血，献上土地的出场有什么关系？当你谈论古代近东土地的出场时，基本上是小麦和大麦。该隐是否提供了土地上的农作物，即小麦和大麦？是的。哪一个是神所喜悦的呢？亚伯的奉献。许多人认为亚伯的献祭之所以被接受，是因为他的血祭，不流血，罪孽就无法得到宽恕。同时，该隐的祭物不是流血的祭物，因此是不可接受的。该隐留下的不是血，而是小麦和大麦。这就是神接受亚伯的供物而击戒该隐的供物的真正原因吗？答案是不。Ya, jadi bukan karena materi persembahannya. Masalahnya itu bukan terletak pada jenis persembahannya, tetapi masalah terletak pada hati manusia. Apakah Allah memerintahkan Israel untuk mempersembahkan korban sajian biji-bijian, tumbuh-tumbuhan? Ya. Jadi ketika kita baca lagi Imamat pasal 2, Allah memerintahkan Israel untuk mempersembahkan hasil bumi mereka, biji-bijian mereka, buah pertama dari panen mereka. Masalah Kain bukan pada persembahan yang dia tawarkan. Apakah Kain mempunyai hati yang buruk dan kebencian terhadap saudaranya? Masalah Kain adalah hatinya. Jadi,
Jika ada orang mengatakan bahwa Habel mempersembahkan korban yang benar, saya ingin menolak hal itu karena ini memindahkan kejahatan pada persembahan, bukan pada hati manusianya. Padahal bukan masalah korban itu sendiri, melainkan hati orang yang membawa korban itu. Di seluruh kitab suci, hal ini, hati lebih penting daripada persembahan. Tuhan banyak berkata di banyak tempat, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Jadi, masalahnya kadang-kadang kita fokus pada pengorbanan dan tidak menyadari sebenarnya apa yang Tuhan minta adalah belas kasihan, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang Dia fokuskan. 我们看，这个问题是出在人的心。神有吩咐以色列人献赎祭吗？当你读利未记第2章时，神命令以色列人献上他们的服务，即他们出收的庄稼。该隐的问题不在于他所提供的祭品，该隐对他的兄弟怀有恶意和仇恨吗？问题就是出在他的心上。如果人们说亚伯说出了真相，我想击戒这一点，因为他把罪行转移到了祭品上，而这不是受害者本身的问题，而是献祭者内心的问题。在整本圣经中，则比奉献的细节更重要。神在很多地方说：“我喜爱怜血，不喜爱祭祀。”所以问题是有时我们专注于牺牲，却没有意识到他真正要求的是怜悯、正义和真理，这就是他所关注的。 Amin, saudara. Jadi kita ngerti bukan masalah persembahannya, tetapi hati orang yang memberikan persembahan itu jauh lebih penting bagi Allah. Oke, saudara. Sekarang saya akan bahas tentang dosa membuat persaingan antara saudara. Jadi Tuhan mendatangi Kain dan berkata, Kain, jika kamu melakukan ini, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia akan berkuasa atas kamu. Kondisimu akan buruk. Tetapi kata Kain kepada Habel adiknya, ayo kita pergi ke ladang. Ketika mereka berada di ladang, Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Tuhan berkata kepada Kain, di manakah saudaramu Habel? Ini adalah kalimat klasik yang harus Anda ketahui. Apakah saya penjaga saudara laki-laki saya? Itu adalah kalimat klasik di dalam kitab suci. Kain berkata kepada Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Apakah jawaban yang dia usulkan kepada Tuhan? Kain mengira jawabannya adalah tidak, aku bukan penjaga adikku. Saudara, mulai dari sini, hal ini akan memunculkan tipe-tipe dosa yang akan turun kepada seluruh umat manusia dalam banyak hal kaitannya dengan konstruksi kitab Kejadian, yaitu persaingan antara saudara-saudara. Rachel sama Leah bersaing, sehingga Leah untuk sampai menerima buah dudaim itu ya, untuk untuk merangsang Yakub, ya kan? Nah, Yakub dan Esau juga bersaing. Nah, Yusuf dan saudara-saudara juga bersaing. Nah, saudara, nanti setelah ini di masa patriark Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, tema persaingan saudara kandung adalah tema besar yang akan berulang kali muncul dalam kitab Kejadian. 我们看兄弟之间的竞争。于是神来到该隐面前，对该隐说：“该隐，如果你这样做，你的处境就不好了。”该隐对弟弟亚伯说：“我们到田间去吧。”当他们在田野时，该隐袭击了他的弟弟亚伯，并杀死了他。上帝对该隐说：“你弟弟亚伯在哪里？”只是一句你应该知道的经典台词。我是我兄弟的守护者吗？这是圣经中的经典句子。该隐对上帝说：“我是看守我兄弟的吗？”他向上帝提出什么答案？该隐认为答案是不，
我不是我兄弟的守护者。这引起了许多与创世纪勾践有关的事情，兄弟姐妹之间的竞争，利亚和拉结之间存在着激烈的兄弟姐妹竞争。你说雅各和以扫，约瑟和他的兄弟就是一个很好的例子。兄弟姐妹竞争的主题是在创世纪中反复出现的一个主要的主题。 Amin, saudara. Ya, jadi nanti kita akan banyak lihat persaingan antara saudara. Nah, saudara, kita lihat kutukan kepada Kain. Sekarang mari kita bahas kutukan Kain. Kain dikutuk dan apa yang terjadi dengan kutukan Kain? Kutukan Kain adalah ia harus mengembara. Tidak ada tanah yang dapat menghasilkan hasil yang sempurna, hasil yang baik untuk dia. Ia dikutuk menjadi pengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari kutukannya. Dan Kain akan menjadi penggembara selama sisa hidupnya. Penggembara yang berarti ia akan sendirian hampir sepanjang hidupnya. Jadi Kain menjadi penggembara. Dalam pasal 4 dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Jadi yang Anda dapatkan adalah Kain bergerak kemana? Apakah ia bergerak mendekati atau menjauhi Tuhan? Saudara, bukannya dia bertobat, bukannya dia meminta ampun, tetapi ia menjauh dari Tuhan dan bersembunyi dari Tuhan. Jadi disitulah masalah Kain. Tidak benar-benar meminta ampun kepada Tuhan. Apakah Kain berkata, tunggu sebentar, aku membunuh saudaraku, tetapi engkau belum memberikan 10 perintah. Perintah-perintah itu baru muncul pada Keluaran 20. Apakah saya salah? Nah, apakah Kain mengetahui hukum Taurat yang tertulis di dalam hatinya? Apakah manusia saat itu memiliki hati nurani? Ya, saudara, hukum Tuhan tertulis di hati mereka. Ini ada di dalam Roma 2, dan sebenarnya Kain tahu bahwa itu salah walaupun belum ada hukum Tuhan, hukum Taurat. 看该隐的咒诅，的诅咒。现在让我们讨论该隐的诅咒。该隐被诅咒了，该隐的诅咒发生了什么？该隐的诅咒是他必须流浪，他被诅咒成为一名流浪者，作为诅咒的一部分，一个地方移动到另外一个地方。该隐的一生将是一个流浪者，一个流浪者，这意味着他一生的大部分时间都是孤独的。于是该隐就成了一个流浪者。在第4章说，该隐离开了主的面，那么你得到的是该隐移动，在哪里？他是在接近神还是远离神？他远离神并躲避神，所以这就是该隐的问题。该隐是否说过，等一下，我杀了我的兄弟，但你还没有颁布十诫？这些诫命只出现在出埃及记第20章。该隐知道上帝的律法写在他的心里吗？人类有良心吗？是的，神的律法写在他们心里，在罗马书第2章。 Oke saudara, itu kita selesai Kain dan Habel. Ayat kelima, pasal kelima dari kitab Kejadian ada mengutip tentang Son of God, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Saya di sini cepat aja, cuma 2 slide. Ya, kita baca dulu firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi,
dan juga pada waktu sesudahnya. Ingat ya, sebelumnya dan sesudahnya. Ketika anak-anak Anda menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Pertanyaan saudara, siapakah artinya anak-anak Allah, the son of God, dan siapakah anak-anak perempuan manusia, the daughter of the man? Saya ingin menyarankan dua pandangan saudara ya. Saya akan kasih dua pandangan, nanti saudara bantu saya jawab di tanya jawab. Dan jadi saya tidak yakin apa jawaban masing-masing itu dijamin 100%. Saya katakan bahwa jawaban ini adalah pandangan yang mungkin. 这个是讲说神的儿子以及人的女子。Yeah. 当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人尽束肤血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可以到120年。那时有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。这些上帝的儿子和人类的女子是谁？对此我想提出两种看法，所以我不确定答案是否100%有保证。我说这个答案是一种可能的观点。 Oke saudara, ada dua pandangan. Pertama adalah pandangan Set, yang kedua adalah pandangan malaikat yang jatuh. Ya, saya tidak bisa yakin 100% adalah ini dan itu. Nanti kita akan bahas ya. Pandangan pertama adalah bahwa anak-anak Allah adalah pandangan orang yang penyembah Allah, yaitu keturunan Set. Dan anak-anak perempuan adalah mereka yang tidak mengenal Allah, keturunan Kain. Jadi pada dasarnya itu akan menjadi pernikahan beda keyakinan, beda agama. Sebenarnya apa yang Anda miliki di sini adalah apa yang disebut pandangan Set. Pandangan Set adalah bahwa anak-anak Set adalah garis keturunan yang saleh, anak-anak Kain adalah garis keturunan yang tidak saleh, yaitu anak-anak perempuan manusia. Jadi ada pernikahan campur antara anak-anak Set dan anak-anak Kain. Itu adalah pandangan Set. Pandangan malaikat jatuh adalah seperti ini. Anak-anak Allah adalah malaikat yang jatuh, ya. Jadi bisakah malaikat mengambil bentuk manusia? Ya kadang-kadang di dalam Ibrani kita katakan bahwa jangan-jangan yang kau jamu itu adalah malaikat. Jadi waktu Abraham menerima 3 orang adalah malaikat yang berwujud manusia. Ya rupanya terkadang orang tidak mengetahuinya, mungkin saja mereka malaikat waktu di Ibrani. Kitab Ibrani tampaknya menunjukkan bahwa ada malaikat yang mengambil bentuk manusia, ya. Tetapi Matius 23 mengatakan bahwa malaikat tidak menikah dan tidak dikawinkan. Oh saudara, ya di dalam pandangan Son of God di sini adalah bukan malaikat di surga, tetapi malaikat yang jatuh, dan ini adalah suatu kemungkinan. Jadi ini ada dua pandangan yang Anda perlu pikirkan. 赛斯的观点，第一种观点认为神的儿子是敬拜神的人，人的女儿是不认识神的人，所以基本上这将是一种跨宗教婚姻。实际上，这里所拥有的是所谓的世纪使徒赛特的儿子们是虔诚的后裔，该隐的儿子是不敬虔的后裔。人类的女儿赛特的孩子和该隐的孩子之间存在异族通婚。堕落天使的世界，神的儿女是堕落的天使，那么天使可以化身为人吗？显然有时人们不知道，他们可能只是天使。希伯来书4福表明有天使化身为人，但马太福音23章说天使不娶也不嫁，
他们不是天堂里的天使，但他们是堕落天使，这是有可能的。Oke, saudara. Ya, jadi ada kemungkinan pandangan Set adalah pandangan manusia yang taat, dan Kain yang satu lagi pandangan bahwa malaikat yang jatuh itu menghampiri anak-anak manusia dan melahirkan yang namanya Nephilim. Ya, itu ada dua pandangan, dan saya sendiri sampai sekarang tidak yakin mana yang benar, 100% yang benar, tapi kita perlu pelajari dua pandangan ini. Nephilim, saudara. Sekarang orang-orang bertanya bagaimana dengan Nephilim, orang-orang raksasa yang besar, saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa Nephilim itu. Oke. Nah, saya juga pikir siapa itu Nephilim ya. Dan itu terjadi sebelum air bah. Jadi kita tidak tahu siapa Nephilim itu. Nah, saudara, ketika saya tidak tahu sesuatu, nah inilah cara prinsip menafsirkan Alkitab. Prinsip hermeneutika yang penting. Ketika Anda tidak tahu sesuatu dalam kitab suci, bagaimana Anda dapat memberitahu arti sebuah kata, yaitu konteks ya. Apa yang menentukan makna? Konteks menentukan makna. Nah, saudara, karena itu ketika kita melihat istilah Nephilim dan Anda berkata kita tidak tahu Nephilim adalah sekelompok manusia, sehingga kita tahu itu dari konteksnya. Apakah Nephilim itu adalah sekelompok manusia? Jawabannya adalah tidak. Jadi ketika Anda tidak tahu dari konteksnya, seringkali kita pergi ke etimologi atau sejarah atau akar kata dari Nephilim itu. Nah, saya udah cek, saudara, apa arti etimologi, yaitu akar kata. Makna historisnya. Nephilim berasal dari kata tonafal yang berarti jatuh. Jadi Nephilim adalah makhluk yang jatuh. Nah, saudara, berarti Nephilim adalah makhluk yang jatuh. Bagaimana kita melihat itu berhubungan dengan pandangan malaikat yang jatuh? Jadi ada kemungkinan bahwa di zaman dahulu memang ada raksasa-raksasa yang merupakan keturunan dari malaikat yang jatuh, saudara. Ya, silakan. Nephilim 人现在人们问非利人怎么样？没有人知道这些拿非利人是谁，但是发生在洪水之前的事情，所以我们不知道这些拿非利人是谁。当你不知道某些东西时，只是一个重要的解释原则。当你不知道圣经中的某些东西时，你如何说出一个词的含义？语境，什么界定意义？上下文界定意义。但当你看到拿非利人这个词时，你就会说，我们知道拿非利人是一群人类，所以我们从上下文中知道这一点。我们知道他是哪一个人类群体吗？答案是不。因此，当你不知道上下文时，你通常会去查找词源、历史和词根。那么，词源是什么？它的根源和历史意义是什么？多拿巴的意思是堕落、坠落，所以尼比林是堕落生物。你能看出这与堕落天使的观点有什么关系吗？ Oke, saudara. Jadi lihat ya. Daud sama ini manusia rata-rata, saudara. Jadi raksasa di waktu zaman waktu itu jauh lebih tinggi dari ini, saudara. Ya, kira-kira sampai 30 feet ya. Waktu di Yeriko, waktu orang-orang Israel itu bilang, oh orang-orang itu seperti orang raksasa dan kita seperti jangkrik ya gitu ya. Nah, jadi memang benar ada orang yang besar di zaman itu. Sampai di zamannya Daud pun ya, 1000 sebelum Masehi itu, Daud sama Goliat aja cuman setengah dari tingginya ya. Jadi memang ada orang-orang yang raksasa
di zaman dahulu, saudara. Oke. Nah, saudara, ini adalah keturunan dari orang-orang saleh: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahel, Jared, Enos, Metusala, Lamek, Noah, Nuh, ya. Dan ini artinya itu luar biasa, dan Tuhan menyelipkan satu arti bahwa manusia adalah mati, ditakdirkan untuk mati dan untuk sorrow, untuk sedih, tetapi kasih karunia Tuhan akan datang mengajarkan, dan kematiannya akan memberikan kelegaan dan rest. Dan rest itu adalah memberikan damai sejahtera dan penghiburan. Jadi keren sekali, saudara, ini ya. Nah, saudara, untuk penutup, nah, intinya di sini adalah manusia itu hancur total. Tidak ada yang baik, tidak ada yang dapat berbuat baik, tidak ada yang dapat mempercayai Injil. Tuhan menciptakan manusia, jadi ia kembali berkata bahwa ia berpikir kembali tentang semua hal itu, dan ia merasa sedih dengan seluruh situasi itu. Apakah Tuhan sedih karena ia telah menciptakan manusia? Jika dia masih berada di Taman Eden, apakah ia akan berduka? Tidak. Jadi mengapa ia berduka? Karena ketidaktaatan manusia. Ada kesombongan, ada perkawinan campur, ada kekerasan, ada persaingan, ada hal-hal yang ia gambarkan dalam pasal itu. Manusia seluruhnya jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya ia berduka. Itu karena kejahatan mereka. Jadi ia mundur selangkah dari itu. Ia berpikir tentang mengapa aku menciptakan manusia, karena semua yang mereka lakukan adalah rusak. Ini adalah keadaan manusia dalam kehancuran total depravity. Oleh karena itu, saudara, manusia tidak butuh pemulihan. Manusia butuh kebangkitan. Pada dasarnya mereka sudah mati. Saat Adam dan Hawa makan buah itu, ya Tuhan berkata pada dasarnya, pada saat engkau makannya itu sudah mati. Akhirnya bahwa manusia itu sudah mati, baik jasmani maupun rohani. Apa maksudnya mati secara rohani? Dia tidak bisa mencari Tuhan. Dia tidak bisa suka untuk hal-hal yang rohani. Dia tidak bisa mempercayai Injil kecuali Tuhan yang membangkitkan hati mereka. Jadi saudara, hanya dengan belas kasihan Tuhan manusia bisa diselamatkan. Itu sebabnya Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas manusia. Saudara, saat itu, saudara, Kejadian 4 sampai Kejadian 6, 1656 tahun, manusia itu semuanya benar-benar rusak. Dan saat itulah Tuhan berfokus pada Nuh, di mana kita akan belajar 2 minggu lagi tentang banjir Nuh. Tuhan Yesus memberkati. 这个结束了。我们看上帝创造了人类，所以他回来说，他又考虑了这一切，他对整个情况感到难过。上帝因为创造了人类而感到悲伤吗？如果他们还在花园里，他会悲伤吗？不。那么他为什么悲伤呢？有骄傲、异族通婚、暴力、竞争，还有在他哪一章中描述的事情，所以这就是他悲伤的原因。这就是因为他们的罪行，所以他从这一点上退了一步。他思考，为什么我创造了人类？因为他们所做的这一切都是腐败的，人类的处境已被彻底毁灭。人类不需要恢复，人类需要复活。基本上他们的肉体和精神都已经死了，只有上帝的仁慈才能拯救人类。他们都完全破碎了。就在那时，他们把注意力集中在挪亚身上。 Amin, saudara. Demikian tentang doktrin kehancuran total manusia. Ya, ini dibutuhkan agar kita bisa percaya bahwa kita tidak bisa sendiri, bukan dengan perbuatan baik kita bisa selamat, tetapi oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.